Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Bapak Mudir Muhammad Ali Yusuf Masyar Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak dosen, para Bapak dosen di Muhammad Ali Yusuf Masyar, dan terutama pada Bapak dosen Matkul Nasikh Mansukh Muhammad Ali Yusuf Masyar, Bapak Andi Wiyata. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat bertemu di majelis yang barokah ini. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke. Langsung saja pada video yang saya buat sekarang. Izinkanlah saya akan memaparkan presentasi mengenai matkul nasikh dan mansukh dengan tema Quran Surah Al-Anfal ayat 41 yang mengenai ghanimah dan fai, yakni telaah kritik atas pendapat nasikh mansukh dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41 dan Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Pada buku Nasikh Mansukh oleh Al-Qadhi Abi Bakar Muhammad ibnu Abdullah bin Muhammad ibnu Abdullah ibnu Aziz Al-Mu'afari Al-Maliki pada halaman 135, yakni ditulis bahwasannya al-ayatul tsalits qauluhu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Qala Qatadah hadha nasikhun liqaulihi ta'ala ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahlil qura fa innal ghanimah في صدر الإسلام كانت تعطي في الأصناف الذين في سورة الحشر ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فقسمها الله على الوجه المذكور فيها. yakni dijelaskan bahwasannya firman Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang atau ghanimah, maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Qatadah pun berkata, ayat ini telah menasakh atau menghapus hukum firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa lirrasul al-ayat, yang artinya apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk negeri-negeri. Kemudian, sebab pada masa awal Islam harta rampasan perang dibagikan kepada golongan-golongan yang disebut dalam surah Al-Hasyr. Kemudian turunlah ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai', yakni Quran surah Al-Anfal ayat 41. Kemudian maka Allah menetapkan pembagiannya sesuai ketentuan dalam ayat itu.
Namun pendapat ini tidak benar karena telah dijelaskan bahwa fa'i, yakni harta rampasan tanpa peperangan. Fa'i atau harta rampasan tanpa peperangan adalah jenis harta yang berbeda, yakni jenis harta yang berbeda dengan ghanimah, atau bisa disebut adalah harta rampasan perang, ghanimah itu. Namun keduanya adalah dua jenis harta yang diperoleh dengan cara yang berbeda juga. Dan Allah memberikan kepada keduanya nama yang berbeda pula. Yakni ghanimah itu adalah harta yang diperoleh dengan kekuatan dan peperangan. Dan pembagiannya untuk pihak-pihak yang telah Allah sebutkan. Namun fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan, dan hal itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung saya bacakan penjelasannya saja. Bahwasannya ayat ini mencakup 3 bagian. Yakni yang pertama, ayat yang dimaksud adalah ayat Al-Hasyr ayat 7 yang mempunyai keterkaitan atau penjelasan. Ada 3 penjelasan, yakni yang pertama firman Allah Ta'ala pada Al-Hasyr ayat 6, bahwasanya disebutkan bahwa ayat itu berkenaan dengan Bani Nadir dan yang serupa dengannya. Maka harta mereka adalah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ayat kedua firman Allah Taala, yakni pada Al-Anfal ayat 41. Yakni ayat tersebut berkaitan dengan harta hasil peperangan, yaitu yang diperoleh melalui kekuatan, kemenangan, dan perlawanan bersenjata. Ini ada 3: peperangan, perlawanan, dan kekuatan menggunakan senjata. Melalui kekuatan, kemenangan, dan perlawanan dengan senjata. Kemudian harta itu 1/5-nya diberikan kepada pihak-pihak yang disebutkan oleh Allah, dan 4/5 sisanya untuk para prajurit yang ikut berperang, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam kitab Al-Ahkam dan pembahasan fikih. Kemudian bagian yang ketiga, yakni firman Allah Ta'ala pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Di situ disebutkan bahwasannya ayat tersebut mempunyai 3 pendapat pula. Yang pertama, pendapat yang pertama, bahwasanya ayat itu disamakan dengan ayat tentang Bani Nadir. Yang kedua, ayat itu disamakan dengan ayat Al-Anfal, yakni tentang ghanimah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ayat ini berdiri sendiri dengan hukum tersendiri. Jadi tidak ada keterkaitan dengan Quran surah Al-Anfal ayat 41 dan ayat mengenai Bani Nadir. Gitu. Kemudian orang yang berpendapat bahwa ayat ini disamakan dengan ayat pertama menyebut surah Al-Hasyr sebagai surah Bani Nadir. Beliau penulis telah berulang kali meneliti persoalan ini, berdiskusi dengan para ahli pikir dan ulama, baik secara sirri atau diam-diam maupun jahr atau terbuka. Namun terkadang masalah ini tampak samar dan rumit, namun di saat lain penjelasan menjadi terang dan jelas. Kemudian langsung penjelasan mengenai asbabun nuzul atau latar turunnya ayat yang disebutkan di atas tadi. Yang pertama, Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi wa'lamu
annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Disebutkan bahwasannya konteks turunnya ayat tersebut turun setelah perang Badar. Ya. Jadi ayat tersebut turun setelah perang Badar. Kemudian kaum muslimin mendapatkan harta rampasan atau ghanimah. Ya, kemudian kaum muslimin mendapatkan harta rampasan atau ghanimah. Kemudian para sahabat berbeda pendapat tentang pembagian harta tersebut. Jadi para sahabat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mengenai perbedaan pendapat bahwasannya ayat tersebut bahwa ya para sahabat berbeda pendapat mengenai pembagian harta tersebut, gitu maksudnya. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai aturan baku mengenai pembagian ghanimah, yakni aturan pertama yakni 1/5 untuk Allah dan Rasul, kemudian sisanya 4/5 untuk para pejuang yang ikut berperang. Ya, begitulah sebelum nuzul mengenai Quran surah Al-Anfal ayat 41. Kemudian Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Asbabun nuzulnya yakni ayat tersebut, yakni bunyi ayatnya ma afa'allahu ala rasuli min ahlil qura al-ayah, bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa pengusiran Bani Nadir dari Madinah tanpa peperangan. Jadi ayat ini turun setelah peristiwa pengusiran Bani Nadir dari Madinah tanpa peperangan. Jadi berbeda dengan Asbabun nuzul Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang dimana ayat itu turun setelah perang Badar. Ya. What? Quran surah Al-Hasyr ini asbabun nuzulnya berbeda dengan Al-Anfal ayat 41. Di mana harta yang ditinggalkan mereka bukan hasil perang langsung, tapi hasil tekanan politik atau militer. Jadi tidak ada keterkaitannya dengan peperangan. Jadi berbeda. Maka harta yang disebut dalam ayat ini adalah harta fa'i atau harta hasil tanpa peperangan. Berbeda dengan Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang ayat itu menjelaskan tentang harta ghanimah atau harta hasil peperangan. Kemudian pembahasan yang ketiga, tafsir ayat dan pemaknaannya. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 41, yakni mengenai hukum harta ghanimah. Definisi ghanimah, yakni yang pertama, harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Hal tersebut juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, 1/5 khusus untuk Allah, Rasul, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ya. Kemudian 4/5-nya untuk yang berjuang dalam peperangan tersebut. Dan tafsir ini menunjukkan sistem distribusi kekayaan dalam Islam yang adil dan berpihak pada keikutsertaan dalam jihadnya. Kemudian harta fa'i. Definisi harta fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan. Jadi pure, tidak ada keterkaitan dengan peperangan. Bukan seperti definisi ghanimah. Tapi berbeda jauh dengan ghanimah. Maksud tanpa peperangan itu bisa jadi seperti melalui perjanjian, penyerahan sukarela, atau intimidasi militer dan sebagainya. Pokoknya tidak ada campur aduk mengenai peperangan. Kemudian harta fa'i menjadi hak Nabi secara penuh.
jadi dikasihkan kepada Nabi secara mutlak. Kemudian beliau mengatur distribusinya kepada golongan tertentu. Jadi yang mengatur pembagian harta fai yakni Rasulullah sendiri, tidak ada campur aduk dari Allah ataupun diskusi dari sahabat tersebut, tidak. Jadi pure dari Rasulullah SAW. Kemudian harta fai itu tidak dibagikan kepada pasukan. Jadi tidak dibagikan kepada pasukan, maksudnya tidak dibagikan pada pejuang peperangan, karena tidak ada unsur peperangan dalam harta fai. Ya, karena mereka pun juga tidak bertempur. Kemudian pembahasan mengenai isu nasikh dan mansukh kedua ayat tersebut. Dalam teks yang sudah saya paparkan dalam awal tadi di buku ini, ya. Dalam teks tersebut yang saya baca tadi, bahwa Qatadah mengatakan ayat ghanimah atau surah Al-Anfal ayat 41 tadi telah menasukh ayat fa'i yang terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 7. Ya. Namun hal ini dibantah oleh para ulama. Alasannya ada banyak. Alasannya ada 4. Alasan yang pertama karena tidak ada nasakh, karena objek ayatnya berbeda. Karena maksud ulama kedua ayat ini pembahasannya berbeda, karena tidak ada keterkaitan antara Al-Anfal 41 dan Al-Hasyr ayat 7. Konsep pembahasannya berbeda. Kemudian alasan yang kedua, yakni surah Al-Anfal ayat 41 membahas ghanimah, yakni harta hasil perang. Dan alasan yang ketiga, yakni Quran Al-Hasyr ayat 7 membahas tentang harta fai atau harta hasil tanpa peperangan. Kemudian alasan yang keempat, Allah menggunakan dua istilah berbeda untuk kedua ayat tersebut. Kedua ayat pembahasan mengenai harta tersebut, yakni satunya harta ghanimah, yang kedua harta fai. Ya. Kemudian di dalam teks tersebut saya lupa membaca teks tersebut, yang teks ayatnya, teks Arabnya. Faqad ikhtalafa fiha qawla imamul ulama Malik bin Anas faruwiya bin Wahab wa bin al-Qasim an Malik anna al-ula min suratil Hasyr fi Bani Nadhir wa thaniyatu fi Bani Quraidah wa kanat Quraidah wal Khandaq fi yawmi wahidin wa hiya ayatun thaniyah wa ma'na thanin ghairul ula lil mustahaq ghairul ula mu'aqibatun bin nasi ila yaumil qiyamati yashtariku fiha man hadara wa man ghabin mamlukah liman wajada wa adam wa li ajli hadha qala katsirun minal ulama'i innal arda la taqsim wa qala malikin taratan taqsim wa ya mahallul ijtihadi wallahu bimanhu yuwafiqu fiha lisadadi. Teks tersebut juga menjelaskan mengenai Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah taala, bahwasanya beliau memiliki dua riwayat tentang hal ini dari Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim, bahwasanya kedua orang tersebut meriwayatkan darinya bahwa ayat yang pertama dari surah Al-Hasyr berkenaan dengan Bani Nadhir, dan sedangkan ayat yang kedua berkenaan dengan Bani Quraidah. Keduanya, Bani Quraidah dan peristiwa Khandaq, terjadi pada hari yang sama. Begitu. Maka ayat tersebut memiliki makna yang berbeda dari yang pertama, dengan hukum yang berbeda pula. Dan penerapannya berlaku bagi manusia hingga hari kiamat kelak. Dalam hal itu,
baik yang hadir maupun yang tidak sama-sama berhak atas bagian tersebut bagi yang ada maupun yang tidak ada. Karena itulah banyak ulama yang berpendapat bahwa tanah hasil fa'i yang disebut di sini, maksud dari Imam Ibnu Malik, yakni tanah hasil fa'i atau harta hasil fa'i tidak boleh dibagi. Sedangkan Imam Malik terkadang berpendapat bahwa tanah boleh dibagi. Jadi ada sedikit ketidaksamaan nilai tidak kesamaan riwayat beliau. Kemudian masalah ini termasuk wilayah ijtihad dan semoga Allah mengaruniainya membimbing kita kepada kebenaran dan ketepatan. Jadi masalah yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Malik ini, Imam Anas bin Malik ini mengenai wilayah ijtihad atau tanah, mengenai kepemilikan tanah maksudnya. Kemudian bisa disimpulkan dari pembahasan yang saya tadi mengenai isu nasikh dan mansukh, disimpulkan bahwasanya tidak ada nasikh mansukh di antara kedua ayat tersebut karena mereka mengatur dua kondisi yang berbeda. Jadi tidak ada nasikh mansukh dari ayat tersebut. Kemudian pembahasan yang kelima, yakni pendapat ulama, terutama Imam Malik. A. Pandangan Imam Malik melalui riwayat Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim, yakni ayat yang pertama di surah Al-Hasyr untuk Bani Nadir dan ayat yang kedua untuk Bani Quraidah dan perang Khandaq. Jadi ayat yang pertama yakni surah Al-Hasyr yang ayat 7 tadi, maaf Allah tadi al-ayat, yakni mengenai Bani Nadir. Kemudian ayat yang kedua wa'lamu annama ghanimtum ini ayat yang berkenaan dengan Bani Quraidah dan perang Khandaq. Kemudian kedua peristiwa ini terjadi pada waktu yang berbeda dan menunjukkan dua sistem distribusi yang berbeda pula. Kemudian yang B, perbedaan pendapat. Yang pertama, ada pendapat yang menggabungkan ayat Al-Hasyr dengan ayat Al-Anfal. Jadi ada yang menggabungkan ayat fa'i di Al-Hasyr di Al-Hasyr itu, dan ada yang menggabungkan Quran surah Al-Hasyr dan Quran surah Al-Anfal. Jadi ayat fa'i dan ghanimah itu menjadi satu pembahasan. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang menganggapnya satu kelompok dengan ayat fa'i pertama. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasannya kedua ayat tersebut berdiri sendiri dan tanpa keterkaitan. Beliau penulis kitab Nasikh Mansukh ini menyebutkan bahwa dirinya telah menelaah secara mendalam, berdiskusi dengan para ulama dan peneliti, dan menyimpulkan bahwa ayat-ayat ini memiliki makna yang independen dan masing-masing menjelaskan konteks distribusi harta yang berbeda. Jadi begitu. Kemudian pembahasan yang keenam mengenai relevansi fikih dari ayat di atas. Bahwasannya ayat-ayat yang kita bahas tadi menjadi landasan hukum pembagian harta rampasan dan hasil negara dalam fikih. Termasuk pembahasan mengenai apakah tanah hasil taklukan atau apakah tanah hasil pertarungan dibagikan atau dibiarkan untuk umat Islam, dan apakah semua harta negara termasuk fa'i. Jadi begitu. Imam Malik sendiri menyatakan bahwa pembagian tanah itu tergantung ijtihad, karena ayat-ayat tersebut bisa dipahami dengan pendekatan yang berbeda. Seperti itu.
Kemudian yang poin ketujuh atau pembahasan yang ketujuh, penutup dan kesimpulannya. Pembahasan yang saya bahas dari awal sampai akhir bisa disimpulkan bahwa Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang bunyinya wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ayat tersebut mengatur pembagian harta hasil perang atau ghanimah. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasannya Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa lirrasul al-ayat. Ayat tersebut membahas tentang harta fa'i atau harta hasil dari tanpa peperangan. Poin yang ketiga. Kedua ayat tersebut disimpulkan tidak saling menasakh karena mengatur dua kondisi hukum yang berbeda. Karena tadi ada satu pendapat yang Qatadah dalam teks yang saya baca tadi, beliau mengatakan bahwasannya Quran surah Al-Anfal 41 menasakh Quran surah Al-Hasyr ayat 7, dan bisa disimpulkan bahwasannya ayat tersebut tidak menasakh Quran surah Al-Hasyr ayat 7 karena pembahasannya berbeda. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan ulama lebih kepada penafsiran dan konteks penerapan fikih. Kemudian kesimpulan yang kelima, bahwasanya pembahasan kita tadi mengenai nasikh mansukh Quran surah Al-Anfal 41 dan Al-Hasyr ayat 7 menunjukkan kekayaan hukum Islam yang sangat banyak. Jadi Islam ini memiliki sistem hukum syariat yang sangat banyak, dari perihal masalah yang kecil maupun masalah yang besar, semuanya telah diatur dalam hukum syariat Islam. Fikih, akidah, semuanya, usul fikih. Islam memang sekaya itu dalam mengenai relevansi fikih, sehingga memang kita harus sangat-sangat bersyukur telah menjadi Islam yang hakiki. Ya, pembahasan kita tadi menunjukkan kekayaan hukum Islam yang fleksibel, tapi tetap berpijak pada prinsip keadilan dan maslahat. Karena tujuan Islam hanyalah satu, yakni membuat kita selamat atau maslahat dari kemungkaran dan bisa melatih kita dalam memilah antara yang baik dan yang benar, sehingga kita menjadi muslim yang bertakwa, yang bisa amar ma'ruf dan mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksud saya. Baik, demikian pembahasan yang saya presentasikan pada hari ini mengenai permasalahan ghanimah, harta ghanimah dan fa'i, yang memiliki kritik dan pendapat yang sangat kritis mengenai nasikh dan mansukh antara surah Al-Anfal ayat 41 dan Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Bisa difahami setelah pembahasan yang saya lontarkan tadi, bahwasannya tidak ada nasikh dari kedua ayat tersebut karena pembahasannya berbeda. Begitu. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan saya yang tidak disengaja atau tidak bisa dimengerti. Mohon maaf, karena kami juga masih proses belajar, sama-sama belajar. Jadi mohon maaf atas kesalahan tidak kami sengaja ataupun yang kami sengaja.
Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih yang telah menonton. Baik buruknya bisa diambil hikmahnya sendiri-sendiri. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.